名称：大涅槃13周。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 48 atau 74, dan tak bosan-bosannya Mimin ingin kembali memohon maaf yang sebesar-sebesarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Oke guys, tanpa basa-basinya berlama-lama takutnya nanti keburu basi deh, mari kita langsung ke ceritanya. Sebelumnya diceritakan, Lu Feng tidak mau serakah, berlomba mencari harta karun, di pulau berkabut, dan ia kembali ke pesawat jet otomatisnya. Dan pada saat itu, jet otomatis melayang tinggi di udara. Luo Feng melihat ke bawah dari atas, satu demi satu, jet tempur kecil tersebar di sekeliling danau besar. Beberapa ada di sana untuk membuat meriam laser, sementara yang lain memiliki alat khusus untuk eksplorasi, dan untuk memantau situasi di danau. Apapun masalahnya, sejumlah besar pekerja, di bawah perlindungan sekelompok pejuang, telah memulai pekerjaan mereka. Sementara itu, tidak ada pemandangan monster hidup dalam rentang 1/10 dari li dekat danau. Selain jet tempur kecil ini, ada 6 pesawat ruang angkasa besar lainnya untuk penumpang. Seluruh dunia dan negara-negara, telah mengatur berapa banyak orang dan pesawat. Luo Feng menghela nafas dengan emosi, kemampuan suatu negara untuk memerintah, dan menggalang kekuatan, pasti ada di level yang berbeda. Hanya pesanan, dan semua jenis fasilitas, dan konstruksi, beserta talenta dan pejuang elit, dikerahkan dan dikumpulkan di sini. Kemudian terdengar suara radio komunikasi, markas komando, aku nomor 03, aku nomor 03, situasi normal, dan, markas komando, aku nomor 08, aku nomor 08, penyesuaian arah selesai. Sejumlah besar berita, dan laporan mengalir, ke markas komando. Sebuah pesawat penumpang berbentuk cakram darah merah yang sangat besar berhenti sekitar 1.500 meter dari pantai danau. Ini adalah pusat yang tepat dari seluruh danau Pulau Kabut, tempat para prajurit, dan pesawat Huaxia, ditempatkan dan bermarkas. Ini adalah markas komando. 6 pesawat penumpang berbentuk cakram besar, berjarak 1 cm terpisah, berbaris anggun di tepi danau. Mereka masing-masing berasal dari tempat yang berbeda, Huaxia, Rusia Soviet, India, Amerika, dan bahkan aliansi HR Eropa. Biaya konstruksi dari masing-masing pesawat penumpang, berbentuk cakram ini, sangat mahal, pangkalan normal bahkan tidak mampu membelinya, atau hanya tidak dapat menyisihkan uang, untuk melakukannya. Bahkan ada saat-saat, di mana 5 negara besar, dan aliansi HR mengambil, dan berbagi salah satu pesawat penumpang, berbentuk cakram besar ini, untuk mendarat di tepi danau, menggunakannya sebagai basis operasi bersama. Dengan kemampuan pertahanan yang hebat, dan mobilitas tinggi, itu memang merupakan, basis operasi yang optimal. Lebih baik aku serius dan menyelesaikan level 2 dari pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, ucap Luo Feng bersemangat, di satu sisi ingin tahu, dan mengamati jalannya acara di bawah, sambil bersiap untuk memulai pelatihannya, di sisi lain. Tiba-tiba, komputer mini kuantum di lengannya menyala dan mulai bergetar sedikit. Wei, apa kabar? Luo Feng menjawab panggilan itu. Aku Jiayi, bolehkah aku mendapat kehormatan, mengundang perwakilan Luo Feng untuk rapat? Suara menonjol tapi lembut terdengar. Jiayi, apakah kamu di sini sekarang? Emosi Luo Feng bergerak. Luo Feng, berada di udara, kamu seharusnya bisa melihat, bahwa pantai Pulau Kabut, memiliki total 6 pesawat penumpang, berbentuk cakram besar kan, yang berwarna merah darah, persis di mana basis operasi Huaxia kami berada. Aku di dalam itu. Aku sudah mengatur, agar orang-orang menyambut kamu di pintu masuk pangkalan. Jiayi sangat antusias dengan pertemuan itu. Aku akan segera ke sana. Luo Feng terbang langsung, dari jet tempurnya, dan menuju ke pesawat penumpang, berbentuk cakram merah darah. Menguji kemampuan pertempuran, tingkat siswa kelas 9 dan tampilan di atas. Luo Feng mengarahkan komunikator langsung ke pesawat ruang angkasa penumpang. Tiba-tiba, layar dari komputer mini kuantum lengannya menampilkan pesan. Oh, 4 perwakilan, setinggi 12 dewa perang. Petik 2. Kami di Huaxia selalu sangat kuat. Luo Feng diam-diam terkejut. Luo Feng terbang dan mendarat, di pintu masuk pesawat ruang angkasa penumpang.
Seorang gadis cantik, dengan wajah cantik, dan rendah hati mendekati, perwakilan Luo Feng, tolong ikuti aku. Kemudian Lu Feng mengikuti gadis, yang menyambutnya, ke jalan setapak, pesawat ruang angkasa penumpang. Gadis itu menjelaskan, lorong ini telah direkonstruksi ke jalur laser. Jika ada penyusup di sini, dia akan langsung ditembak mati. Tunggu sebentar, ucap gadis penyambut tersebut. Lampu keamanan merah, yang awalnya bersinar di atas lorong berbunyi 3 kali sebelum menghilang. Para komandan semua, berkumpul di kabin lantai atas kapal. Gadis yang menyambut, menunjuk ke arah tangga, yang Luo Feng memandang ke atas. Pintu logam di ujung dekat tangga, dan dijaga oleh 2 dewa perang. Bahkan para penjaga adalah dewa perang. Luo Feng diam-diam terkejut. Senang melihat perwakilan Luo. Kedua penjaga dengan rendah hati membungkuk. Kemudian pintu logam terbuka. Luo Feng berjalan langsung. Aula melingkar khusus ini sudah sepenuhnya direnovasi, menjadi tidak memiliki kursi, tetapi sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas teknologi terkemuka dunia, bahkan beberapa peralatan peradaban kuno digali dan dipasang di sini. Di tengah-tengah ruangan melingkar, ada panggung bulat sedikit menonjol, dan di panggung logam bulat ini, berdiri 4 prajurit dengan baju perang yang lengkap. Mereka sama sekali tidak muda, bahkan ada yang memiliki rambut putih penuh. Luo Feng, perwakilan Luo. Keempat pria itu tertawa gembira, ketika mereka berjalan, dipimpin oleh pria parubaya, paling kurus yang tertawa. Luo Feng, sudahkah kamu menerobos? Tanyanya. Aku telah menerobos beberapa hari yang lalu. Luo Feng mengangguk, jelas diarahkan pada fakta, bahwa dia terbang tanpa senjata tempurnya, membiarkan 4 perwakilan tahu, bahwa dia telah secara resmi menerobos ke tingkat pelancong bintang. Sikapnya langsung berbeda. Beberapa perwakilan itu, sebelumnya tidak begitu menghormati Luo Feng, tapi sekarang dia telah menerobos. Bahkan sebelum menerobos, dia memiliki kemampuan untuk membunuh Liao, yang sudah menjadi perwakilan. Sekarang setelah dia menerobos, seberapa kuat dia jadinya, dia benar-benar juara di antara para perwakilan. Bagaimana mungkin mereka tidak bergairah dan bersahabat dengannya? Tuan Jiayi, sejak aku mengetahui prestasi perwakilan Jia, aku selalu ingin bertemu dengan kamu. Ketika aku berpatroli sebelumnya, aku tidak bisa bertemu dengan Jiayi, sekarang akhirnya terjadi. Luo Feng tertawa. Ini bukan pujian, sejak statusnya meningkat, ia memiliki akses ke banyak file dan catatan orang. Terutama sekali dia melihat file Jiayi. Luo Feng sejak saat itu menghormati orang ini. Jiayi adalah legenda. Generasi ayah Jiayi, generasi kakek semuanya adalah pria militer. Bahkan kakek tertua Jiayi, pernah berperang dalam perang 8 tahun, melawan AS dan membantu Korea Utara. Ini adalah keluarga personil militer, namun Jiayi penuh dengan penyakit, ketika ia masih muda. Dia memiliki konstitusi yang buruk, dan kecil dan kurus. Namun, selama Nirvana hebat, itu adalah waktu Jiayi, ada begitu banyak kisah legendaris, tentang penyelamatannya, menyelamatkan lebih dari 10 juta orang Huaxia. Selama Nirvana agung, para pejuang, tidak memiliki sistem pelatihan yang tepat. Tetapi karena ini, Jiayi menjadi eksistensi militer pertama, yang melampaui tingkat dewa perang. Kontribusinya dalam pembangunan pangkalan, itu bahkan lebih besar. Dia bangga dengan latar belakang militernya, terutama karena telah menjadi keberadaan yang melampaui dewa perang. Jiayi tidak memiliki keraguan sedikitpun, dan masih setia kepada negaranya. Selama beberapa dekade, jumlah orang yang diselamatkannya, berkisar lebih dari 10 juta. Yang dia selamatkan, secara tidak langsung bahkan lebih. Dengan kerja keras dan kekuatannya, Jiayi adalah wakil ketua komisi militer saat ini, dengan wewenang dan peringkat kekuasaan di 3 teratas di Huaxia. Dia dianggap di militer Huaxia, sebagai pemimpin sejati dan elit. Penjelajah bintang level 2, gumam Lu Feng. Jika Jiayi hidup di generasiku, dengan bimbingan dan pelatihan yang tepat, dia akan berada di tingkat yang lebih tinggi. Luo Feng sangat menghormati dia, terutama karena dia telah menyelamatkan 10 juta orang, selama Nirvana yang luar biasa. Haha, aku juga ingin melihat, apa yang bisa dilakukan generasi jenius baru Huaxia. Jiayi tersenyum. Ayo, 3 orang di sampingku, kamu mengenali mereka bukan? Perwakilan Zhu, perwakilan Tuoba, perwakilan Deng. Luo Feng tersenyum. 3 perwakilan itu balas tersenyum. Luo Feng melihat ke arah aula melingkar,
itu dipenuhi dengan banyak jenis peralatan, banyak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkomentar, melihat jenis dan konstruksi. Ini adalah alat yang sangat unik, tidak seperti konstruksi bumi yang aku kira. Beberapa digali dari reruntuhan kuno. Jiayi menunjuk ke arah layar besar, dan memerintahkan, kirim bacaan dari danau, Pulau Kabut di sini. Ya, Komandan. Layar segera menyala, dan menampilkan danau Pulau Kabut. Ada banyak sosok kompleks di sekitar danau. Sosok-sosok ini, apakah mereka semua makhluk air? Luo Feng dengan penasaran menatap layar. Luar biasa, seluruh populasi makhluk danau semuanya dapat dipindai dari sini. Tidak sulit, 5 negara hebat semuanya bisa melakukannya. Jiayi berjalan ke depan layar, menunjuk ke sana. Lihat, kedalaman rata-rata danau Pulau Kabut adalah sekitar 300 meter. Wilayah terdalam mendekati 1000 meter. Namun, monster-monster tidak ada di danau, ucap Jiayi. Pindai 3500 meter di bawah pangkalan. Perintah Jiayi. Diagram layar mulai berfluktuasi tidak teratur, sampai 3500 meter di bawah permukaan tanah. Ini, mata Luo Feng terbuka lebar karena terkejut. Ini adalah monster Kaisar Agung, yang kita namakan sebagai Tentacle Monster. Jiayi menunjuk ke arah sosok yang buram. Sosok itu luar biasa. Layar menggambarkan seluruh pulau 3500 meter di bawah permukaan tanah, namun angka ini mengambil setengah dari layar, menunjukkan seberapa besar makhluk ini. Monster Kaisar Agung atau Tentacle Monster, memiliki total 13 tentakel, masing-masing membentang sekitar 1500 meter. Jiayi menunjuk ke arah sosok itu. Lihat, itu bahkan membawa cangkang seperti mainan, bisa menyembunyikan semua tentakelnya di cangkang dalam sekejap, ucap Jiayi. Ini belum semuanya, itu bahkan memiliki fitur khusus, yang unik, untuk makhluk tentakel, ia dapat dengan mudah, dan cepat menumbuhkan kembali, tentakel yang hilang. Jiayi menggelengkan kepalanya, kami sudah menyisir pulau ini, selama beberapa hari, dan kami belum menemukan apapun, jejak harta atau rahasia, yang utama adalah, bahwa monster kaisar ada di sana dan kita tidak berani turun, ucap Jiayi. Luo Feng sedikit mengangguk. Masuki tanah dan bunuh kaisar monster itu. Itu hanya dalam mimpimu. Beberapa hari yang lalu, Hong turun sekali dan berhasil memotong 2 dari tentakelnya, sebelum pergi. Jiayi memandang Luo Feng dan tersenyum, biasanya sangat istimewa ketika harta muncul, dan biasanya sangat bergantung pada keberuntungan. Ketika berkuasa, Hong sendiri lebih kuat dari semua perwakilan, namun, jika menyangkut keberuntungan, tergantung manusianya. Luo Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan kami, untuk membantu kaum Huaxia? Jiayi memandang Luo Feng. 3 lainnya juga melihat Luo Feng. Luo Feng bingung, Jiayi ini benar-benar tahu, cara menarik kulit macan, mencari harta karun di Danau Pulau Kabut, menggunakan negara dan patriotisme, untuk mengikat Luo Feng. Jika negara itu benar-benar dalam kesulitan, Luo Feng pasti akan membantu, tapi ini adalah sesuatu yang lain. Tuan Jiayi, aku minta maaf, pimpinan Hong ada di sini, aku merasa tidak enak melawannya. Luo Feng tertawa malu, aku punya masalah lain, aku akan pergi. Jiayi memperhatikan situasinya dan tersenyum, tidak apa-apa. Kami akan berada di sini untuk sementara, datang dan mengobrol ketika kamu punya waktu. Petik 2. Luo Feng tersenyum. Termasuk Jiayi, keempat perwakilan secara pribadi mengirim Luo Feng keluar, dan begitu mereka melihatnya terbang tanpa menggunakan alat, mereka menanamkan kekaguman di dasar hatinya. Berjalan keluar dari pintu pangkalan, ada badai terjadi, daun liar dan gulma condong rendah. Perhatian semua personil. Aku, pimpinan Maskas Besar Aula Jixian, Hong, telah memasuki Danau Pulau Kabut, dalam upaya untuk membunuh monster Kaisar Agung. Untuk menghindari kematian akibat baku tembak, semua personel yang tidak di level perwakilan, harus segera memasuki pangkalan, perwakilan di dekat danau juga, harus berhati-hati. Sebuah suara gemuruh, terdengar di sekeliling danau. Luo Feng terbang tinggi, jauh tinggi di langit, pria berpakaian hitam Hong, yang berteriak di udara, itu adalah penjaga kerajaan Ice Mountain. Kepala ingin pergi membunuh Kaisar Monster. Luo Feng tidak bisa berkata-kata tetapi terkejut. Apa? Hong ingin membunuh Kaisar Monster. Jiayi dan 4 perwakilan di belakang Luo Feng juga terkejut, dengan berita itu. Satu demi satu, para prajurit mulai terbang, dan meninggalkan tempat kejadian. Sementara itu, di atas di langit mendung,
30 atau lebih siluet melayang. Mereka semua pejuang terkenal di dunia, yang berdiri di puncak kekuatan, keberadaan yang melampaui dewa perang. Luo Feng, bersama dengan Jia Yi, dan 3 perwakilan lainnya, mengambang beberapa ratus meter di udara. Terakhir kali Hong berusaha membunuh Kaisar Monster, dia gagal dan pergi. Meskipun dia mungkin telah menghancurkan Kaisar Monster, dia sendiri juga terluka. Jia Yi menggunakan remote control-nya dari jauh, jet tempur besar itu berhenti bergerak. Ini baru beberapa hari sejak kamu, Luo Feng, sudah membuat janji besar denganmu. Upacara dan dia bermaksud untuk segera berurusan dengan Kaisar Monster. Ucap Jia Yi. Ini memang aneh, 3 perwakilan lainnya juga curiga. Manusia sangat peduli dengan reputasi mereka. Upaya pertama Hong di Kaisar Monster itu gagal, tetapi semua orang bisa mengerti. Tetapi tanpa rencana serangan yang solid, ia berusaha untuk kedua kalinya. Ini tentu saja menimbulkan kecurigaan, dan tanda tanya di belakangnya. Kurasa pimpinan memiliki kepercayaan diri. Alis Luo Feng sedikit mengangkat. Keyakinan untuk membunuh Kaisar Monster. Jia Yi dan perwakilan lainnya menggelengkan kepala, dengan lembut, jika dia memiliki kepercayaan diri, dan jaminan, 2 Kaisar Monster lainnya di laut, pasti telah diselesaikan sejak lama. Sejumlah besar prajurit perwakilan, semuanya melayang-layang di udara tinggi di atas, menunggu untuk menyaksikan pertempuran. Sejumlah besar pesawat terbang kecil, dan kapal perang di tepi pantai, semuanya terbang kembali ke pangkalan masing-masing. Semua personil di bawah tingkat perwakilan, sudah kembali langsung ke pangkalan, mereka sudah banyak menyaksikan, terakhir kali Hong, melawan Kaisar Monster. Mereka tahu bahwa itu adalah masalah besar dan pertempuran besar, dan pada saat pertempuran terjadi, baku tembak atau kehancuran, bahkan para wakil, harus berhati-hati, untuk tidak kehilangan nyawa mereka. Lihat, Hong dan Dewa Guntur. Apakah mereka berdua bekerja sama kali ini? Di atas, para wakil masih memiliki visi, dan pandangan yang baik. Mundur, mundur, jangan pernah terlalu dekat ke pantai, menjauhlah dari Luo Feng. Wilayah udara di atas danau, adalah tempat yang sangat bagus, untuk terjebak dalam baku tembak, apakah itu pimpinan kamu atau monster, satu pukulan nyasar, atau pukulan yang bukan sesuatu yang bisa kami tangani, jangan sampai ceroboh. Jia Yi dan perwakilan lainnya bergerak menjauh, Luo Feng mengikuti dan terbang mundur. Lingkungan danau Pulau Kabut menjadi sunyi, pangkalan di sekitar, semuanya memantau, setiap gerakan yang terjadi di danau. 30 prajurit perwakilan, yang hampir semuanya berpakaian hitam, melayang tinggi di langit, memusatkan semua perhatian mereka, pada Hong, dan Dewa Guntur. Pria berpakaian hitam, Hong, dan biksu botak berjubah putih, Dewa Guntur, sedang terbang berdekatan, menuju pusat danau. Dewa Guntur memandang Hong, berbisik pelan, "Kakak Hong, begitu monster tentakel memasuki danau, itu akan seperti ikan yang masuk ke air. Di sisi lain, kita para pejuang manusia kehilangan banyak kekuatan kita dalam air. Kamu gagal terakhir kali, apakah hanya dengan membawa sulur kontak awan, telah memberi kamu kepercayaan diri untuk menang kali ini?" Ucap Dewa Guntur bertanya kepada Hong. Setiap tindakan, dan gerakan manusia, dipengaruhi oleh ketahanan air. Semakin cepat, semakin tinggi hambatannya, Hong dan Dewa Guntur, akan mengalami hambatan dan keterbatasan yang sangat tinggi di bawah air, namun Kaisar Monster itu, adalah monster paling kuat di sana. Dengan Cloud Contact Fin, sulur kontak awan, aku memiliki 3 kali kepercayaan diri, untuk membunuh monster tentakel. Bahkan jika itu tidak terbunuh, kami akan dapat kembali dengan aman. Kecuali jika itu bersembunyi. Kalau tidak, tidak mungkin aku akan terluka lagi. Hong melayang dengan tenang ke arah danau, terlebih lagi, makhluk terkuat di danau Pulau Kabut ini, adalah Kaisar Monster itu adalah penghalang terbesar, antara kita dan harta, bagaimana kita tidak bisa membunuhnya, jika kita menginginkan harta itu. Ucap Hong kembali. Dewa Guntur bingung untuk berkata-kata lagi. Memang, tanpa membunuh Kaisar Monster ini, sama sekali tidak ada cara aman untuk menggali di bawah, gumam Dewa Guntur. Tindakanmu akan membantu 5 negara, aliansi HR, Dewa Guntur tertawa, dan juga membantuku. Aku sudah katakan sebelumnya, mendapatkan harta bergantung pada takdir dan takdir. Ini seperti pesawat ulang-alik yang melonjak, itu milik aku, namun aku tidak bisa, dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Saat mendarat di tangan Luo Feng, itu menjadi sangat kuat.
Pesawat melonjak, dan dia ditakdirkan untuk menjadi pemiliknya. Hong tersenyum, sulur kontak awan ini, mungkin bukan berasal dari bumi. Aku tidak pernah meninggalkan bumi, namun itu mendarat di tangan aku. Bisa dikatakan kita ditakdirkan untuk mendapatkannya, ucap Hong. Dewa Guntur tertawa, aku terlihat seperti seorang biarawan karena aku botak. Namun kamu tidak botak, tetapi kamu terdengar persis seperti itu. Petik 2. Kamu botak, bisa tinggal di sini dan menyaksikan, bagaimana aku berurusan dengan monster tentakel ini. Hong yang berpakaian hitam selesai berbicara, dan segera menjadi cahaya hitam, berlari dengan ganas ke permukaan danau. Bagian tengah danau mengguncang, dan Hong yang berpakaian hitam sudah berada 300 meter, atau lebih di bawah permukaan danau, memecahkan lapisan lumpur dan batu. Langit semakin gelap, lampu di 6 pangkalan mulai menyala. 30 siluet tampak samar-samar, seperti dewa dan malaikat, melayang di atas langit. Lihat, ini bergerak, Jiayi menatap layar komunikator arlojinya, 3 wakil lainnya, bersama dengan Luo Feng, semua terpaku pada layar yang sama. Layar menampilkan sosok kaisar monster raksasa. Itu masih tanpa gerakan, untuk waktu yang lama, namun sekarang itu bergerak dengan panik, 3 di antaranya tentakel tersebut, melambai-lambai. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya dengan cepat bangkit. Lampu merah ini mewakili Hong. Jiayi menunjuk ke arah cahaya kecil yang mengambang di salah satu tentakel. Sosok yang tingginya tidak lebih dari 2 meter, sementara masing-masing tentakel sekitar 1.500 meter, perbedaan antara keduanya sangat dahsyat. Hong bergerak cepat, kaisar monster harus mengandalkan tentakelnya untuk membalas. Lihat, seluruh tanah, dan hutan belantara bergetar. Luo Feng dan kawan-kawan, sedikit takut, ketika mereka melihat tanah, beberapa ratus meter di bawah, ketika kaisar monster tentakel ini, membalas dengan keras, seluruh permukaan terguncang karena serangannya. Tentakel telah hancur. Luo Feng dan rekan-rekannya menatap layar, salah satu dari tentakel itu sepertiga telah terputus. Hong dan kaisar monster itu bergerak sangat cepat. Kaisar monster sudah melarikan diri ke danau, antara lapisan batu dan danau, gerakannya lebih cepat, pada waktu yang tak terhitung jumlahnya, Hong juga memasuki danau, kecepatannya meningkat cukup banyak juga. Tapi pastinya tidak ada yang mendekati peningkatan kecepatan oleh kaisar monster. Beberapa perwakilan dengan gugup, menyaksikan pertempuran, mendiskusikan poin-poinnya. Tidak bagus, mundur. Jiayi berteriak dengan suara berat. Sebuah tentakel ditampilkan di layar, dengan cepat menuju untuk memecahkan permukaan danau. Di tempat peristirahatan Luo Feng dan kawan-kawan, tentakel sepanjang 20 meter, yang permukaannya tertutup sepenuhnya oleh batu dan tanah, melayang ke atas langit, dan melaju dengan panjang sekitar 1000 meter, hampir seperti kereta yang mengamuk yang menghubungkan gerbongnya. Satu tentakel yang panjangnya sekitar 1000 meter, memiliki sekitar 20 meter batu dan bumi, namun, hampir seperti tongkat emas Sun Wukong, yang legendaris, ia bergerak dengan cepat, dan cepat-cepat menelan semuanya, dalam jarak 1 kilometer. Ledakan dan gemuruh memenuhi udara. Udara meledak dan ombak besar muncul dari danau. Sejumlah besar makhluk air berdesir ke udara dari pertempuran, atau dihancurkan menjadi daging dan kotoran. Beberapa mati dengan menyedihkan, sementara yang lain menjadi terluka atau terluka berat. Hampir seperti tarian tentakel, kaisar monster mengguncang langit dan bumi. Ini bahkan lebih hebat, daripada perang melawan anggur panjang. Luo Feng bisa mencium bau, dari tentakel yang mengamuk yang sepertinya akan menusuk langit. Bau amis yang sangat menyengat, itu hampir berbau seperti hasil laut, namun sedikit seperti cacing tanah. Itu sangat menyengat, dan membuat orang mual, kekuatan tentakel itu benar-benar mengejutkan. Bahkan jika kita memiliki set dewa hitam, kemudian kita menyentuh tentakel tersebut, 8, 9 dari 10 orang kita akan mati. Jiayi memandang Luo Feng, Luo Feng, aku menyarankan kamu untuk memakai Grade SS baju perang, di atas perangkat dewa hitammu, ucap Jiayi. Tidak heran kamu semua mengenakan baju perang. Luo Feng mengangguk sebanyak-banyaknya. Jiayi dan para perwakilannya semua, mengenakan armor perang tingkat SS di atas set dewa hitam mereka, bukan hanya mereka yang memakai 2 lapis perlindungan, semua perwakilan dan prajurit di langit, sebagian besar melakukan hal yang sama. Dengan Kaisar Monster, baju besi kelas SS ini pasti bisa menyelamatkan hidup kita. Luo Feng mengangguk. Armor kelas SS, sementara tidak dapat sepenuhnya menghindari kerusakan,
pada seluruh tubuh, masih mampu mengurangi jumlah kerusakan yang diambil secara signifikan. Luo Feng dan keempat perwakilannya, menatap tajam ke layar jam tangan mereka. Kaisar monster itu sangat besar dan mudah dikenali, sedangkan Hong hanya merupakan bentuk sebuah cahaya merah yang kecil. Hong telah bergegas ke dalam cangkang Kaisar monster. Serangan yang hebat. Kemudian terdengar suara bergemuruh. Siluet manusia melesat menuju langit dari danau. Itu adalah pakaian hitam, Hong. Tangannya memegang tombak perak, mata penuh dengan intensitas, daerah sekitar 100 meter yang diselimuti kegelapan. Seolah-olah dewa di daerah ini, Hong mencengkeram tombak, sekali lagi menembus ke dalam air. Tentakel kedua sudah rusak. Su dari samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hong melayang di atas cangkang monster kaisar. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Luo Feng dan keempat wakilnya terkejut, terutama karena cahaya yang mewakili Hong tiba-tiba menghilang. Luo Feng dan rekannya memandang Jia Yi hanya menggelengkan kepalanya, penuh keraguan, tidak jelas, perangkat tidak pernah bereaksi seperti ini sebelumnya. Apapun yang hidup, harus dideteksi olehnya. Petik 2. Hidup. Apakah itu berarti Hong telah meninggal? Perwakilan Tuoba berkata dengan lembut dari samping. Lihatlah danau. Luo Feng berteriak. Segera, semua orang melihat ke arah danau, hanya untuk melihat ombak semula yang penuh gejolak meledak, yang bisa dilihat hanyalah tentakel yang bergerak-gerak ke atas, menembus langit. Sebanyak 7 atau 8 dari mereka menggapai-gapai dengan keras, tanpa motif atau rencana yang tepat, mereka hanya melambai-lambaikan saja. Sejumlah besar makhluk air terperangkap dalam baku tembak, dan mewarnai danau tersebut dengan warna merah darah. Tiba-tiba sebuah teriakan keras datang dari bawah, mengguncang permukaan tanah. 30 pejuang, tingkat bintang plus, yang melayang di udara tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menutupi telinga mereka, dengan wajah meringis kesakitan. Tentakel, yang tadi berisi dengan kekuatan, perlahan-lahan, satu demi satu, melambat dan jatuh tanpa kehidupan ke bawah danau, bahkan ada juga yang jatuh, di tanah hutan belantara di tepi pantai, tubuhnya yang berat, sudah tidak memiliki tentakel lagi, kemudian terbelah menjadi dua, seperti parit dalam di tanah, dan air pun dengan cepat mengalir masuk ke dalamnya. Kaisar monster, monster tentakel, telah mati. Lihat layar. Siluet Kaisar monster memudar, sinyal hidupnya memudar cepat, sangat cepat, dan menjadi hilang. Di bawah perhatian Luo Feng dan kawan-kawan, siluet Kaisar monster raksasa itu lenyap. Dan tiba-tiba lampu merah bersinar sangat terang. Itu Hong. Permukaan danau beriak sekali lagi. 30 pejuang bintang tingkat rata-rata, yang mengambang di udara, semua berbalik ke permukaan danau yang luas, berdesir, sampai sebuah tentakel, yang terbuat dari batu, dan bumi terbang keluar dari air, diikuti oleh pria berpakaian hitam Hong. Tangan kanan Hong, mengangkat tentakel panjang, yang panjangnya 10 meter yang terbungkus anggur. Pria berpakaian hitam, Hong, terbang menuju langit, termasuk tentakel yang panjangnya lebih dari 3000 meter, bahan monster, mereka meninggalkan permukaan air sepenuhnya. Seolah-olah sebuah pulau terapung, warna hitam besar muncul di atas danau. 30 penjelajah bintang, 5 negara besar di bumi, aliansi HR, komandan dari setiap pangkalan, pekerja dan lain-lain, semuanya berdiri di sana dengan kaget, ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Pada saat yang sama, adegan ini pun disiarkan melalui berita ke seluruh dunia dan organisasi. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.